Salam. Pergi memancing sambil makan, terdorong ombak hingga ke India. Hak asasi manusia harus dipertahankan demi keadilan pidana di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sejahtera kepada Dewan Juri yang terhormat, para pemerhati hukum dan seluruh sivitas akademika yang dapat melihat video saat ini. Perkenalkan, kami dari tim Raja Prabu Wijaya. Saya Jenay Adra selaku pembicara pertama dan penutup pada perdebatan kali ini. Pertama-tama, izinkanlah saya untuk memberikan setiap landasan berpikir definisi mosi pada perdebatan kali ini. Pemberatan pidana diatur dalam pasal 10 KUHP yang menjelaskan terdapat 5 jenis pidana pokok. Yang pertama pidana mati, penjara, kurungan, denda, dan tutupan. Serta dalam regulasi Perpu nomor 1 tahun 2016, Junto Undang-Undang nomor 17 tahun 2016, yang salah satunya mengatur mengenai pidana kekerasan seksual yang berupa pemberatan pidana khusus, yakni tindakan kebiri kimia. Sedangkan kekerasan seksual diatur dalam bab 1 pasal 1 rancangan penghapusan kekerasan seksual, di mana kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual maupun fungsi reproduksi yang dilakukan secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas karena ketimpangan relasi kuasa maupun relasi gender yang menimbulkan kerugian. Mengenai definisi relasi kuasa, menurut Peraturan Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2017, di mana relasi yang bersifat hierarkis, ketidaksetaraan, dan atau ketergantungan status sosial, sehingga merugikan pihak yang memiliki posisi lebih rendah. Misalnya kekerasan seksual yang dilakukan oleh tenaga pendidik kepada siswi, atasan terhadap bawahan, orang tua kepada anak, dan bentuk relasi lainnya. Merujuk pada undang-undang saat ini, kami mengamini memang kekerasan seksual serta pidananya telah diatur dalam pasal 289 sampai 296 KUHP, Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan KDRT, Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, sampai kepada Undang-Undang PTPO. Namun nyatanya undang-undang yang ada belum mengatur secara komprehensif definisi kekerasan seksual itu sendiri maupun kekerasan seksual akibat relasi kuasa. Jika ditarik semua benang lurus mengenai definisi, latar belakang, status quo yang terjadi pada saat ini pun fakta membuktikan bahwa kejahatan kekerasan seksual korbannya yang paling banyak ialah perempuan dan anak-anak menurut data dari Komnas Perempuan, KPAI, dan Kementerian PPA. Pada akhirnya, jika kita merujuk kepada Undang-Undang 1945, di mana cerminan akan pemberatan pidana kejahatan kekerasan seksual atas ketimpangan relasi kuasa harus ditilik dengan benar. Untuk bangunan argumentasi kami selanjutnya akan dipaparkan oleh tiap pembicara dari tim kami. Sekian dari saya dan terima kasih. Culpo bueno par esto. Jatuhkanlah hukuman yang setimpal dengan perbuatan. Kejahatan kekerasan seksual merupakan tindak pidana yang luar biasa. Maka dari itu harus ditindaklanjuti dengan pemidanaan yang luar biasa pula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kepada Dewan Juri yang terhormat, segenap sivitas akademika yang bersemangat, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Gresiana Jennifer, selaku pembicara kedua dari tim Raja Prabu Wijaya, akan membedah mosi perdebatan hari ini melalui perspektif pro. Dewan Juri yang terhormat, begitu masifnya angka kasus kekerasan seksual di Indonesia, sejatinya telah memberikan urgensi penting untuk mengamini mosi perdebatan hari ini, yakni dengan memberlakukan pemberatan pidana bagi pelaku kejahatan kekerasan seksual atas ketimpangan relasi kuasa. Pemberatan pidana di sini ialah pemberatan pidana pokok dan pemberatan berupa tindakan kebiri kimia yang sudah mulai diberlakukan di Indonesia, tepatnya pada lingkup kejahatan kekerasan seksual yang melibatkan relasi kuasa kepada anak-anak. Memasuki bangunan argumentasi pro yang pertama, di mana pemberatan pidana adalah bentuk perlindungan kepada masyarakat. Dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat,
termaktub jelas salah satu tujuan bangsa Indonesia yakni untuk menyelenggarakan kesejahteraan umum yang sebesar-besarnya. Maka dengan mengimplementasikan pemberatan pidana ini, maka tujuan negara pun akan terpenuhi. Dengan berperan sebagai special prevention yang bertujuan untuk memperbaiki pelaku agar kembali hidup normal dalam masyarakat, dan juga general prevention yang bertujuan sebagai pencegahan tindak pidana pada masyarakat luas. Silahkan saudaraku. Baik, terima kasih. Bagaimana tim pro bisa menjamin kehidupan normal bagi pidana yang diberatkan dalam hukumannya? Baik, terima kasih saudaraku. Tentunya pemberatan pidana, baik itu pokok maupun kebiri kimia ini akan diberlakukan dengan pengawasan oleh kementerian yang bersangkutan, kemudian dibarengi dengan pendidikan, psikoterapi, dan juga ditinjau dengan laporan psikiater forensik yang memvalidasi kondisi mental dari terpidana. Dengan demikian, ancaman pidana, penjara selama apapun, dan dirumuskan dengan pola pemidanaan apapun, konsepnya tetap bukan hanya sebagai alat untuk penjeraan ataupun pembalasan, melainkan sebagai pembinaan untuk memasyarakatkan kembali narapidana. Melanjutkan bangunan argumentasi saya yang kedua, di mana pemberatan pidana sejatinya memenuhi unsur yuridis NKRI. Pada pasal 52 KUHP termaktub jelas, bila mana seorang pejabat melakukan perbuatan pidana dengan memakai kekuasaan yang diberikan kepadanya, maka pidananya dapat ditambah sepertiga. Pasal ini dengan jelas menggambarkan adanya relasi kuasa dalam tindak pidana dan juga melegitimasi pemberatan pidana bagi yang menggunakan kekuasaannya tersebut untuk melakukan tindak pidana, termasuk ke dalamnya tindak pidana kejahatan kekerasan seksual. Maka dari itu, dari segi yuridisnya pun KUHP telah menegaskan pemberatan pidana itu sendiri. Kemudian melanjutkan argumentasi saya yang ketiga, di mana pemberatan pidana terbukti ampuh penerapannya untuk meminimalisir residivitas. Seperti yang telah diregulasikan pada pasal 81 ayat 7 Perpu nomor 1 tahun 2016 tentang perlindungan anak yang diundangkan oleh Undang-Undang nomor 17 tahun 2016, salah satu bentuk pemberatan pidana terhadap kejahatan kekerasan seksual adalah berupa tindakan kebiri kimia. Di Indonesia, tindakan kebiri kimia dan pidana pokok diberlakukan dengan menggunakan prinsip double track system yang memposisikan pidana pokok dan kebiri kimia sebagai pemberatan pidana dalam kedudukan yang sama seimbang, sama pentingnya, dan juga dilaksanakan secara bersamaan. Silahkan saudaraku. Lantas bagaimana praktik kebiri kimia ini yang dilarang oleh Ikatan Dokter Indonesia? Siapakah yang akan mempraktikkan di Indonesia? Terima kasih. Baik, terima kasih saudaraku. Di sini kami memberikan solusi di mana hakim dapat memberikan putusan kepada tenaga medis mana dan kepada tenaga medis siapa yang akan menjadi eksekutor dari tindakan kebiri kimia tersebut. Melanjutkan bangunan argumentasi saya di mana keefektifan pemberatan pidana kebiri pun telah terbukti berdasarkan penelitian yang dilakukan di Jerman oleh Langedelik bahwa hanya 2,3% pelaku yang dikebiri melakukan residivis. Berbeda jauh dengan keadaan sebelum diberlakukannya kebiri yang mana tingkat residivis mencapai angka 39,1%. Maka dari itu Dewan Juri yang terhormat dan segenap sivitas akademika yang bersemangat, marilah kita gali keadilan, berikan pemberatan pidana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, saya Natalia Desinta selaku pembicara ketiga dari tim Raja Prabu Wijaya yang akan berdiri sebagai pihak kontra. Setelah menyimak pemaparan argumen dari tim pro, izinkan saya untuk menarik tali kesepahaman pada mosi perdebatan kita hari ini, bahwa kedua pihak memahami mayoritas korban kejahatan seksual atas ketimpangan relasi kuasa adalah perempuan dan juga anak-anak. Namun sangat disayangkan, terdapat kekeliruan berpikir dari tim pro, di mana tim pro mengamini bentuk pemberatan pidana yaitu kebiri kimia. Jika kita mengamini kebiri kimia sebagai salah satu bentuk pemberatan pidana, tentu hal ini menyimpangi maktub pasal 28B ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa setiap orang berhak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Dewan Juri yang terhormat, lihatlah
pelaku sebagai seorang manusia juga yang memiliki hak asasi yang patut kita lindungi. Kebiri kimia juga mendapatkan penolakan dari Ikatan Dokter Indonesia melalui Fatwa Majelis Kedokteran Etik Kedokteran nomor 1 tahun Interupsi. 2016. Silakan saudaraku. Sesuai dengan Perpu nomor 1 tahun 2016, kebiri kimia hanya dilakukan selama 2 tahun. Maka ini tidak sepenuhnya menghilangkan kemampuan terpidana untuk memiliki keturunan. Terima kasih saudaraku. Dewan Juri yang terhormat, kecaman dari Ikatan Dokter Indonesia ini mengatasnamakan efek samping yang ditimbulkan oleh kebiri kimia, di mana hal ini akan merubah secara tiba-tiba psikis dan juga mental seorang yang dikebiri. Dan hal ini pun akan menstimulasi kejahatan seksual dan juga tindak kriminal yang lebih ekstrim. Maka dari itu, secara tegas saya menegaskan bahwa kami sebagai pihak kontra sangat menentang pemberatan pidana kejahatan seksual atas ketimpangan relasi kuasa. Memasuki badan argumen kami yang pertama, bahwa frasa atas ketimpangan relasi kuasa mengamini praktik diskriminasi itu sendiri. Seperti yang sudah dijelaskan oleh pembicara pertama kami, relasi kuasa menurut Peraturan Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2017 ialah relasi yang berbentuk hierarkis, ketidaksetaraan, dan ketergantungan status sosial, budaya, pendidikan atau pengetahuan, dan atau ekonomi yang menimbulkan kekuasaan bagi satu pihak terhadap pihak lainnya. Dengan hadirnya frasa atas ketimpangan relasi kuasa sebagai syarat pemberatan pidana di Indonesia, tentu hal ini mengamini diskriminasi itu sendiri. Para pelaku menjadi golongan yang terpinggirkan di mata hukum, dan hal ini pun melanggar asas equality before the law, di mana asas ini sesungguhnya menjamin semua orang di depan mata hukum memperoleh keadilan yang sama tanpa melihat latar belakang mereka. Memasuki pada argumen kami yang kedua, bahwa pemberatan pidana tidaklah efektif. Melansir data Catahu tahun 2020 yang memaparkan kekerasan terhadap anak perempuan melonjak hingga 65%. Penyumbang dari data ini adalah kasus incest, di mana kejahatan seksual dilakukan oleh kerabat terdekat atau keluarga yang mencapai 770 kasus dan disusul oleh kasus seksual yang mencapai 571 kasus. Silakan Dewan Juri yang saudaraku. terhormat, pemberatan pidana saja belum dilakukan sepenuhnya, maka bagaimana kita mengetahui bahwa hal ini tidak efektif? Terima kasih. Terima kasih saudaraku, Dewan Juri yang terhormat, bahkan dari data yang sudah saya tegaskan, dari satu golongan saja yaitu anak perempuan menunjukkan bahwa pemberatan pidana yang sudah diberikan yaitu sepertiga sanksi dari pidana pokok bagi pelaku yang memiliki relasi kuasa terhadap korban tidaklah terbukti efektif, malah menimbulkan gunung es atas kejahatan seksual di Indonesia. Maka dari itu, kami tim kontra memberikan solusi yang menitik beratkan kepada dua pihak. Yang pertama adalah pemulihan korban dan yang kedua adalah pemberatan pidana bagi pelaku. Rehabilitasi korban dapat berbentuk bantuan psikologis dan juga sosial yang menyiapkan mental dan juga fisik korban untuk terjun seperti normal, seperti sedia kalanya saat ia sebelum menjadi korban. Lalu, untuk pelaku, kita hanya perlu menerapkan pemberatan pidana pokok saja dan perlu diperhatikan asas hak asasi manusia dan juga asas equality before the law. Sekian pemaparan dari argumen saya. Terima kasih. Dewan Juri yang terhormat, tibalah kita pada penghujung perdebatan kali ini dan izinkanlah saya selaku pembicara penutup untuk menarik kesimpulan dan juga menarik benang merah pada argumentasi pihak pro dan kontra. Pihak pro telah menyatakan dalam argumentasinya bahwa yang pertama, pemberatan pidana adalah bentuk perlindungan bagi masyarakat Indonesia. Yang kedua, pemberatan pidana kejahatan kekerasan seksual atas ketimpangan relasi kuasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Yang ketiga, pemberatan pidana sekiranya mampu untuk mengurangi angka residivitas, yang dimana argumentasi dan pembuktian pihak pro mengamini bahwa untuk memenuhi tujuan pemidanaan itu sendiri, pemberatan pidana dilakukan atas dasar-dasar yang bisa dipertanggungjawabkan.
Berseberangan dengan pihak pro, pihak kontra pun dalam argumentasinya menyatakan bahwa yang pertama, pemberatan pidana berupa hukuman kebiri telah melanggar hak asasi manusia. Yang kedua, frasa atas ketimpangan relasi kuasa justru merujuk kepada diskriminasi, di mana pihak kontra berpendapat dan memberikan suatu solusi dengan memindahkan fokus pada pemulihan korban dan memperhitungkan hak asasi manusia terhadap pelaku. Lewat argumentasi-argumentasi yang telah dipaparkan, maka dapat ditarik suatu kesimpulan yang menjadi titik terang pada perdebatan kali ini. Yang pertama, sejatinya kasus kekerasan seksual bisa dilakukan oleh siapa saja, tidak mengenal tempat dan umur korbannya. Yang kedua, kami sadar ada tidaknya pemberatan pidana sepatutnya harus berlaku sesuai dengan Undang-Undang 1945 Pasal 28 mengenai perlindungan hak asasi manusia. Yang ketiga, kami sadar dan peduli bahwa sesungguhnya ada tidaknya pidana semata-matanya harus efektif dan manusiawi agar menekan jumlah kekerasan seksual itu sendiri. Dengan demikian, hak asasi harus dipertahankan, harus diperhatikan, sistem pidana harus ditegakkan demi keadilan dan kepastian. Sekian dari kami tim Raja Prabu Wijaya. Terima kasih dan Pro Justisia.